kami pada hari ini, Bapak, yang saya hormati adalah adanya sebuah keresahan di masyarakat yang disampaikan kepada kita tentang, saya sebut di sini, perburuan. Jadi perburuan oleh aparat, perburuan oleh pemerintah, perburuan oleh TNI terhadap warga yang tidak mau vaksin. Saya sebut di sini perburuan karena dikejar sampai ke desa, dikejar sampai ke kampung-kampung, dan seolah-olah vaksin ini seperti Tuhan gitu. Jadi kalau orang tidak bervaksin seolah-olah orang akan mati. Soal hidup dan mati itu bukan urusan manusia. Vaksin memang adalah ikhtiar, tapi vaksin itu adalah imun, meningkatkan imun. Dan soal vaksin itu juga saya katakan dusta. Dustanya bukan apa-apa. Vaksin pertama dikatakan final, ternyata kedua disuntikan lagi, ketiga disuntikan dengan booster. Lalu pertanyaan kita, ada apa dengan pemerintah? Apa karena pemerintah mencari duit, berbisnis dengan rakyat? Lalu mereka semena-mena terhadap masyarakat. Ini yang ingin kami sampaikan hari ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini, saya tentu tidak berpanjang lebar, tapi saya ingin menyampaikan surat. Sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, bahwasanya kami mengecam dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh aparat atau siapapun pemimpin yang memburu rakyat untuk ikut kepada program pemerintah. Kita tidak tahu apa yang disuntikan itu, karena terus penyakitnya dikatakan bermutasi. Dan terakhir Omikron dikatakan orang-orang yang bervaksin lah yang justru banyak kena, dilaporkan. Artinya apa? Tidak ada yang perlu kita turuti kalau cara pemerintah seperti ini. Lalu apakah kami anti vaksin? Tidak. Setiap orang memiliki ikhtiar untuk berbuat, melakukan apapun, tetapi setiap orang juga memiliki hak untuk menolak. Tidak boleh negara memaksa rakyatnya, apalagi presiden yang digaji oleh rakyat itu tidak boleh memaksa rakyat untuk memburu rakyat agar kiranya orang ikut bervaksin. Yang mau silahkan, yang tidak mau harus dihormati, karena itu adalah hak warga negara. Itu diatur oleh undang-undang tentang kesehatan. Apa yang harus diambilnya dari sebuah kesehatan itu adalah sebuah pilihan. Sekarang dikaitkan dengan syarat administratif. Jika orang ingin berurusan, maka orang harus bervaksin. Ini sudah bertuhan dengan vaksin dan menghalangi hak-hak warga negara. Bukti-bukti konkretnya ulun sampaikan di sini. Ini ada pemberitahuan. Misalnya di Kota Banjarmasin, bahwasanya sehubungan dengan hal tersebut di atas, ini ulun singkat, maka terhitung tanggal 10 Januari 2022 mewajibkan kepada seluruh masyarakat pengguna layanan yang akan berurusan di kantor kelurahan dan kecamatan wilayah Banjarmasin Timur agar menunjukkan kartu sudah vaksin aplikasi Peduli Lindungi. Demikian pemberitahuan disampaikan, dan ini menghambat administrasi warga. Kedua, disampaikan di daerah beberapa Indonesia, tentu Babakan di Purwakarta. Ulun singkat di poin 4, saya bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan dan membebaskan pihak panitia dan penyelenggara sentra vaksin berikut dengan tenaga medis atau akibat dan risiko vaksinasi COVID-19 yang dapat terjadi terhadap anak saya di kemudian hari. Ini bullshit. Bagaimana negara memaksa orang, tapi dia tidak mau bertanggung jawab? Di sini jelas, kalau dia menyuntikkan sesuatu kepada orang, dia tidak mau bertanggung jawab. Ini negara sudah gila kalau seperti ini. Saya katakan ini negara gila. Dan negara gila itu ada orangnya, pasti adalah pemimpin-pemimpin yang gila. Saya tidak ingin daerah ini juga mengikuti kegilaan-kegilaan orang di Jakarta. Kegilaan itu tidak boleh diikuti. Ini terakhir yang dilaporkan kepada saya dari Murung Ilung Januari, termasuk juga Kabupaten Banjar. Di sini juga seandainya di kemudian hari terjadi sesuatu pada anak saya terkait dengan COVID-19, maka saya tidak menuntut menyalahkan pihak lain. Ini kurang ajar, terus terang aja. Kalau ada pejabat yang bikin begini dan lolos di masyarakat, ini kurang ajar. Jadi sekarang poinnya adalah pemimpin daerah saya harap menggunakan kemuliaan akalnya untuk berpikir, mencerna, sehingga tidak jadikan binatang oleh orang-orang di Jakarta. Rakyat bukan kelinci percobaan yang semau-maunya disuntikan oleh pemerintah. Rakyat punya hak untuk menolak. Jadi jangan pernah takut dengan pemimpin pusat kalau memang ini tidak beratur, kecuali memang mereka bervisi dengan rakyat, PCR dan sebagainya, mencari duit dari rakyat. Hanya itu tujuannya. Kalau tidak mencari duit rakyat, untuk apa mereka memaksa orang? Dan itu terbukti. Pejabat-pejabat di Jakarta kaya raya dengan PCR,
lapor LHKPN dengan KPK, dicap oleh KPK, menjadi sah hartanya. Ini luar biasa, ini KPK ini luar biasa. Artinya melakukan legitimasi terhadap orang-orang yang berbisnis dengan rakyat, melakukan blackmail dengan rakyat, memeras rakyat. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini, saya bersama kawan-kawan, mewakili diri sendiri, mewakili keluarga, tentunya. Dan terakhir kemarin, mertua saya berumur 82 tahun, diiming-imingi, ditakut-takuti, agar kiranya ikut vaksin. Untuk apa mengejar? Lalu orang-orang yang mengejar dapat hadiah, dapat mobil, dapat insentif. Lalu apa pertanyaannya buat negara ini? Jadi jangan pernah membiarkan hal-hal seperti ini. Saya berharap Dewan tentu saja, karena di sini kawan-kawan saya juga agak melek matanya melihat keadaan ini. Jangan membiarkan rakyat itu seperti binatang gitu, dirajia di tengah jalan, ditakut-takuti, yang mengerjakan diiming-imingi umroh dan sebagainya, lalu menyuntikkan sesuatu barang yang tidak diinginkannya di dalam tubuhnya. Kalau ada satu kesatuan, tanyakan kenapa orang itu misalnya tidak mau divaksin. Tanyakan dulu kenapa orang tidak mau. Satu kedua, kenapa ada joki? Tanyakan dengan yang di joki itu kenapa dia tidak mau. Kenapa pemerintah memaksa-maksa seperti ini? Berapa sih duit yang diambil oleh pemerintah dari sini? Jangan terlalu rakus jadi pemerintah. Saya berharap Dewan ini bicaralah tentang ini. Dan ini surat saya minta disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Amin. Kalau ini tidak disampaikan, kami akan duduk di DPR. Mohon maaf, bukan mengancam. Kami akan tidur di depan. Saya minta bukti ini disampaikan. Hanya itu aja. Artinya DPR paling tidak berperan, maksudnya ada warga negara yang tidak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi dengan caranya. Saya akan sebut ini kepemimpinan Pak Jokowi. Tidak bisa saya melindungi dengan kepemimpinan Pak Jokowi, karena dialah sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, yang tentu bawahannya selama ini, di mana kita sudah tidak bisa berharap lagi dengan TNI dan Polri sebagai penjaga, baik penjaga undang-undang ataupun keamanan, karena mereka ada bagian daripada di dalam kooptasi persoalan ini. Jadi poinnya itu saja. Terima kasih kepada kawan-kawan yang datang pada hari ini. Dan jika terjadi apa-apa di lapangan, orang melawan aparat, jangan salahkan rakyat. Selama ini orang diam, selama ini masyarakat berdiam diri, tapi kesakitan ini sudah luar biasa. Terlalu kurang ajar pemerintah dengan rakyat. Oleh karenanya hari ini saya ingin menyampaikan, pertama kepada Dewan, gunakanlah kemuliaan akal untuk berpikir, jangan jadikan rakyat ini binatang. Itu pertama. Kedua, sudahi rakyat dijadikan sapi perah oleh pemerintah dengan PCR, dengan antigen, dan ini sudah terbukti. Orang-orang kaya di Jakarta melaporkan kekayaannya ratusan kali lipat dan dilegitimasi oleh LHKPN di KPK. Itu sudah bukti bahwasanya mereka berbisnis dan pekerjaan tapi kaya raya. Ketiga, jangan jadikan rakyat kelinci percobaan. Ini kelinci percobaan. Karena 1, 2, 3 booster itu kelinci percobaan. Itu bukti bahwa kelinci percobaan. Ini adalah lawan semua tindakan pemimpin zalim. Ini untuk saya pribadi, kawan-kawan yang sepaham dengan pendapat ini, lawan semua kezaliman yang dilakukan oleh siapapun yang memaksa rakyat, menindas rakyat. Stop vaksinasi bagi orang-orang yang tidak mau, bagi warga yang tidak mau. Yang mau silahkan, yang ingin bertuhan dengan vaksin silahkan. Tidak ada yang melarang di dunia ini. Tapi jangan memaksa hak asasi orang untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendakinya. Lalu stop menyandra administrasi warga terhadap urusannya dengan pemerintah, karena ini adalah malpraktek dari pemerintah. Jika ini dilakukan oleh misalnya Banjarmasin Timur atau siapapun yang ada di kota Banjarmasin, khususnya di mana kami berdiam diri, kami akan turun tangan. Itu dulu yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin ada unek-unek kawan-kawan yang lain yang ingin disampaikan, tapi poinnya adalah sampaikan surat ini kepada Presiden, sampaikan surat ini kepada orang-orang yang mewakili rakyat di Jakarta, DPR RI, dan juga DPD RI. Demikian, semoga kita selalu dalam kesehatan, dicukupkan rezeki, dan semoga dimudahkan segala urusannya, dan tentu saja kemuliaan akal yang dimiliki ini harus kita gunakan sebaik-baiknya agar kita tidak dibimbing oleh di dalam tanda petik setan-setan yang terus bertanya. Bapak Kemenkes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya berdiri di sini mewakili mama yang ada di bawah sini, mewakili mama di sini.
seluruh Indonesia